Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin menceritakan sebuah kisah legenda mengenai asal-usul Gunung Budeg yang ada di Tulungagung. Bagaimana kisah asal-usul terjadinya Gunung Budeg ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Pagi itu suasana cerah. Matahari bersinar berbinar-binar. Senandung burung-burung terdengar merdu riang gembira. Seorang pemuda tampak mengiringi kambing-kambingnya menuju sebuah bukit yang hijau. Wajah pemuda itu kelihatan sendu. Seakan-akan hatinya menyimpan kesedihan. Sesampainya di bukit yang hijau, dibiarkanlah kambing-kambingnya merumput dengan bebas. Dia sendiri duduk melamun di atas sebongkah batu sambil mengawasi kambing-kambingnya. Jaka Camping adalah nama pemuda itu. Sekarang dia sedang bersedih karena mengetahui bahwa kedua orang tua yang selama ini membesarkan dirinya ternyata bukan orang tua kandungnya. Tadi malam, Pak Kerta dan Mbok Kerta bercerita bergantian tentang asal-usul dirinya. Ternyata ketika masih bayi, dia dibuang oleh orang tua kandungnya. Pak Kertalah yang menemukannya bersama Mbok Kerta. Diasuhlah bayi yang ditemukan itu hingga dewasa. Pak Kerta memberinya nama Jaka Camping. Ini disesuaikan dengan pekerjaan Pak Kerta yang sehari-harinya membuat caping, yaitu topi kerucut yang terbuat dari anyaman bambu. Sedih sekali hati Jaka Caping mengetahui cerita tersebut. Dia menjadi tidak bersemangat menggembala kambing-kambingnya pagi itu. Dia menjadi iri dengan induk kambing yang begitu menyayangi anak-anaknya. Mengapa orang tuaku begitu tega membuangku ketika masih bayi? Tanya Jaka Caping dalam hati. Jaka Caping terus melamun. Ia melamun di atas sebongkah batu. Hatinya terus bertanya-tanya, anak siapa sebenarnya dia? Tak terasa hari pun senja. Matahari sudah hampir tenggelam. Jaka Caping masih terus duduk melamun. Dia tidak memperdulikan suara kambing-kambingnya yang mengembik-ngembik minta pulang. Akhirnya, kambing-kambing itu berpencaran mencari jalan pulang sendiri. Mbok Kerta menjadi heran melihat kambing-kambing pulang sendiri tanpa pengawalan Jaka Caping. Mbok Kerta takut terjadi sesuatu terhadap Jaka Caping. Dengan bergegas, Mbok Kerta menyusul Jaka Caping ke tempat biasanya dia mengembalakan kambing-kambingnya. Jaka Caping, di mana kamu? Pulanglah, Nak. Hari sudah petang, teriak Mbok Kerta dari kejauhan. Teriakan Mbok Kerta membuat Jaka Caping sadar. Ia tersadar dari lamunannya tersebut. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri mencari kambing-kambingnya. Terkejut hatinya tidak melihat seekor kambing pun. Lebih terkejut lagi karena ternyata hari sudah hampir gelap. Jaka Caping takut dimarahi oleh Mbok Kerta. Dia pun segera mencari tempat untuk bersembunyi. Di mana kamu, Jaka Caping, anakku? Pulanglah segera, Nak. Panggil Mbok Kerta lagi. Jaka Caping semakin menggigil ketakutan dan semakin rapat bersembunyi. Hal ini membuat Mbok Kerta semakin marah. Hai Jaka Caping, kamu kok seperti orang budeg?
Dipanggil berulang-ulang kali tidak mau menjawab. Kata Mbok Kerta marah. Ajaibnya, mendadak Jaka Caping merasakan telinganya benar-benar tuli atau budeg. Dia tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Suara panggilan Mbok Kerta pun tak bisa didengar lagi. Jaka Caping tetap bersembunyi, sedangkan Mbok Kerta segera pulang karena tidak menemukan Jaka Caping. Sejak itu, Jaka Caping tinggal di perbukitan tersebut. Dia tidak berani pulang ke rumah orang tua angkatnya lagi. Setiap hari, ia hanya duduk-duduk sambil melamun di atas sebongkah batu yang berada di puncak perbukitan tersebut. Kalau ada orang yang menegur, dia tidak menjawab karena telinganya sudah tuli atau budeg. Oleh karena itu, orang-orang pun menjulukinya Jaka Budeg. Pada suatu hari, Mbok Kerta pun kembali mencari Jaka Caping ke puncak bukit. Mbok Kerta melihat Jaka Caping sedang duduk di atas sebongkah batu memunggunginya. Mbok Kerta segera memanggil Jaka Caping dan menyuruhnya pulang. Karena telinganya sudah tuli, Jaka Caping pun tak mendengar panggilan Mbok Kerta. Mbok Kerta terus memanggil Jaka Caping berulang-ulang sampai suaranya menjadi serak. Namun, Jaka Caping tetap diam tak bergerak. Kamu dipanggil orang tua, berulang-ulang tidak mau menjawab. Kamu seperti batu saja, kata Mbok Kerta terlepas tak sengaja karena kejengkelannya. Seketika itu juga, tubuh Jaka Caping berubah menjadi sebongkah batu besar. Mbok Kerta menangis terseduh-seduh menyesali kejadian tersebut. Namun, semua sudah terlanjur dan menjadi takdir yang maha kuasa. Akhirnya, untuk mengenang anak angkatnya itu, Mbok Kerta memberi nama sebongkah batu itu dengan nama Gunung Budeg. Seiring waktu, berdasarkan legenda, Gunung Budeg terus membesar dan menjadi Gunung Budeg seperti yang kita kenal sekarang yang berada di Tulungagung. Nah, seperti itu kisah asal-usul dari Gunung Budeg yang ada di Tulungagung. Ini hanyalah legenda atau cerita rakyat, bukan sejarah sebenarnya dari Gunung Budeg di Tulungagung. Namun begitu, cerita rakyat ini banyak diyakini oleh banyak orang tua zaman dahulu. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah legenda, cerita rakyat, dongeng, ataupun sejarah, termasuk sejarah dari Tulungagung yang tersedia di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.